Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini kita bisa ketemu. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita bisa selalu mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita terjauhkan dari wabah yang sekarang ini sedang melanda. Dan kita ingatkan anak-anak semuanya untuk bisa mengikuti melaksanakan anjuran dari Pak Pemerintah, termasuk juga pihak sekolah atau mungkin juga orang tua dan juga masyarakat, untuk kita bisa mengikuti protokol untuk bisa menjaga kesehatan kita terjauhkan dari wabah yang sedang melanda ini. Kemudian pembelajaran kita pada kali ini kita akan pelajari tentang dinamika peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Pembelajaran kita pada kali ini dengan memiliki satu tujuannya adalah yang pertama, Anda harus mampu mensyukuri peran Indonesia ini dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sifat toleran, cinta damai sebagai refleksi peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia, sehingga mampu hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dapat mengevaluasi dinamika peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia ini sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan yang keempat, Anda harus mampu menyajikan hasil evaluasi tentang peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia tersebut. Sebelum KBM ini lebih lanjut, kita dalami satu persatu. Ini sebagai satu gambaran dapat Anda lihat ini adanya satu dokumentasi para petinggi anggota negara-negara ASEAN ini melakukan satu pertemuan, dan dapat Anda lihat juga kaitannya dengan sebuah tayangan video yang bisa memberikan gambaran kepada Anda. Coba perhatikan tayangan berikut ini. Kita persilakan. Misi perdamaian bagi dunia di bawah pemerintah Indonesia dalam sidang umum PBB ke-72 di New York, Amerika Serikat. Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan di depan utusan dari anggota PBB bahwa Indonesia selalu berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian. Di kawasan Asia Tenggara, sikap kemanusiaan Indonesia terhadap warga Rohingya di Myanmar telah diakui sejumlah negara. Diplomasi untuk mencapai perdamaian di Myanmar mendapat perhatian serius dari pemerintah. Negara yang bersangkutan belum tentu memberikan izin, walaupun dalam pidatonya Aung San Suu Kyi kemarin dia membuka dan welcome. Tapi kita lihat nanti perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Yang paling penting pertama dulu, dia bebas orang mengirim bantuan, dan itu yang paling pokok pada dewasa ini. Upaya mewujudkan perdamaian di Myanmar menjadi bukti bahwa Indonesia berperan aktif di mata dunia, terlebih dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia dapat menentukan kebijakan dunia. Misi itu bisa saja terwujud setelah Indonesia mendapatkan dukungan besar dari sejumlah negara anggota PBB. Kalau kita lihat dari jumlahnya cukup optimistis. Kita memerlukan 129 suara, dan kita sekarang sudah memperoleh dukungan yang cukup besar yang kita optimis. Jadi bismillah, insya Allah mudah-mudahan kita akan dapat memenangkan kandidasi kita untuk Dewan Keamanan PBB yang pemungutan suaranya akan dilakukan tahun depan. Indonesia sebelumnya pernah 3 kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Anggota tidak tetap dipilih berdasarkan beberapa blok regional. Untuk terpilih, Indonesia harus mendapatkan 2/3 suara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Andrianto Wijayadi, Kompas TV, New York, Amerika Serikat. Nah, demikian tadi anak-anak, Anda sudah bisa lihat satu gambaran tentang hubungan internasional yang telah dilakukan oleh negara kita. Yang berikutnya kita akan belajar satu persatu tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Bagian yang pertama adalah tentang makna hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Adalah sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas kenegaraan.
Sehingga kita tahu ada negara Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, atau mungkin yang di Eropa sana ada Inggris, ada Perancis, di Timur Tengah ada Iran dan lain sebagainya. Ini adalah batas-batas kenegaraan. Berarti hubungan satu dan yang lainnya ini adalah hubungan internasional. Yang berikutnya, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia adalah karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu adalah adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Kita tahu bersama kalau kudeta berarti dari dalam negeri, ada pemberontakan dan lain sebagainya. Kalau intervensi berarti dari negara lain. Faktor eksternal adalah ketentuan hukum alam yang tidak mungkin, tidak bisa dipungkiri suatu negara itu bisa berdiri sendiri tanpa ada satu bantuan dari negara lain. Termasuk kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari manusia yang lainnya juga. Arti pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia itu adalah untuk diabadikan kepentingan nasional. Bukan kepentingan nasional, tetapi utamanya adalah kepentingan nasional kita sendiri, yakni untuk pembangunan di segala bidang dan dalam rangka juga ikut dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak-anak, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional itu diarahkan untuk apa saja? Sebenarnya di sini cukup banyak, tetapi di sini hanya saya cantumkan 2 saja. Nanti dapat Anda pelajari lebih lanjut, lebih detail di dalam buku teks Anda atau mungkin di buku-buku sumber yang lainnya. Yang pertama adalah pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Yang kedua, pembentukan masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Bagian yang berikutnya yang perlu Anda ketahui juga anak-anak, bahwa politik luar negeri Indonesia di dalam rangka melakukan hubungan internasional itu kita memiliki corak yang tersendiri dari negara lainnya. Tadi di dalam satu slide sudah disebutkan apa? Yakni politik bebas aktif. Bebas artinya bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional. Aktif artinya Indonesia selalu berperan serta memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam rangka mengatasi ketegangan-ketegangan internasional. Anak-anak, peran Indonesia ini sebenarnya sudah cukup banyak yang dapat kita lihat di berbagai sumber yang ada. Namun di sini kami hanya menambahkan beberapa hal saja. Di antaranya pada tahun 55 kita pernah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika sehingga menghasilkan yang namanya Dasa Sila Bandung. Kemudian Indonesia merupakan salah satu pendiri dari gerakan non-blok pada tahun 61. Yang ketiga, kita juga terlibat sampai saat ini juga pengiriman misi pasukan perdamaian di bawah Dewan Keamanan PBB yang dinamakan pengiriman pasukan Garuda. Dan yang lainnya lagi, kita termasuk salah satu pendiri ASEAN, bahkan sekretariatnya itu berada di Jakarta. Anak-anak semuanya, tadi peran Indonesia melalui hubungan internasional seperti itu. Kemudian yang B di sini peran Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia adalah melalui organisasi internasional. Peran Indonesia melalui organisasi internasional ini dapat Anda baca lebih detail di dalam buku teks Anda, atau mungkin Anda bisa mencari sumber-sumber yang lain juga dipersilahkan. Kita ingatkan di situ katanya dengan peran Indonesia di PBB dapat Anda cek, bisa Anda pelajari, Anda pahami di halaman 132. Sedangkan peran Indonesia dalam ASEAN dapat Anda pelajari mulai halaman 134. Sedangkan peran serta Indonesia di dalam gerakan non-blok dapat Anda lihat juga pada halaman 136 sampai 138. Itulah anak-anak
yang dapat kita pelajari dalam kesempatan pada kali ini, dan akhirnya dapat kita simpulkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia dilakukan melalui hubungan internasional dan juga melalui organisasi internasional. Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi internasional tersebut adalah sebagai perwujudan komitmen bangsa Indonesia dalam rangka menciptakan perdamaian dunia sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi yang resmi di negara kita. Kita ingat, kita di dalam alinea ke-1 maupun alinea yang ke-4 itu saya yakin sangat hafal sekali bagi anak-anak semuanya, karena seringkali itu dibaca di dalam kegiatan upacara. Demikian yang dapat kita sampaikan. Pembelajaran kita akhiri, tetapi jangan lupa selalu kita bahagia, dan kita sampaikan salam untuk SMK. SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa hebat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.